Dari Injil Markus yang kita baca kali ini, saudara-saudara, kita bisa melihat pentingnya me time. Kita punya waktu pribadi dengan Yesus. Dalam doa, dalam keheningan, dengan baca firman Tuhan, mendengar lagu-lagu rohani, saat teduh. Ini penting karena dari me time kita bersama Tuhan Yesus, lahirlah aneka macam mukjizat, keajaiban, kemurahan, dan pertolongan. Jangan pernah lupa untuk me time dengan Tuhan. Salam damai sejahtera saudara-saudaraku terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph, edisi ke-116 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara terkasih, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati, dilindungi oleh kuasa Tuhan. Saudaraku, saya senang sekali ketika Anda bisa menikmati edisi-edisi doa Bible Learning. Ada doa cahaya yang betul-betul menerangi kehidupan Anda. Ada doa sebelum dan sesudah menerima komuni. Ada doa Yesus. Coba silakan digunakan video-video itu supaya lama-lama itu menjadi doa Anda sendiri. Anda menemukan bentuk doa Anda. Paling luar biasanya adalah ketika Anda bisa menikmati waktu-waktu kebersamaan dengan Tuhan. Doa tidak boleh asal-asalan, tidak boleh cuma karena formalitas atau kewajiban belaka. Karena nanti ujung-ujungnya merasa terpaksa. Yang namanya cinta, relasi terpaksa. Zaman Siti Nurbaya udah lewat. Cinta itu harus tulus, harus ikhlas, harus bisa memberikan waktu yang terbaik, jangan waktu sisa. Bisa saling merindu, mau berjumpa. Itulah cinta yang sejati, saudara-saudara. Nah, saudaraku, apakah Anda tahu bahwa di hari Rabu tanggal 25 April ini, gereja sedang merayakan seorang tokoh. Pestanya ini dirayakan hari ini, seorang tokoh Alkitabiah, artinya namanya, karyanya, lika-liku hidupnya ditulis dalam kitab suci. Tokoh ini luar biasa sih. Dia masih muda. Dia berkenalan dengan Tuhan Yesus itu ketika usianya masih muda. Dia berasal dari keluarga yang sangat beriman pada Yesus. Dia betul-betul teman-temannya, guru-gurunya itu nggak tanggung-tanggung. Orang-orang besar, orang-orang yang betul-betul mengenal Yesus secara luar biasa. Maka dia dari kecil dididik untuk mengenal Yesus. Tidak heran ketika dia dewasa, dia betul-betul menjadi seorang saksi. Bukan sekedar saksi ya asal-asalan, bukan sekedar saksi asal menulis, tetapi tulisan-tulisannya itu betul-betul lahir dari kedalaman. Dia betul-betul seolah-olah menjadi saksi mata, karena gurunya adalah saksi mata dari Yesus sendiri. Maka kalau Anda membaca kisahnya, membaca tulisan-tulisannya, Anda akan melihat tokoh ini luar biasa. Dia punya kedekatan, relasi istimewa. Tidak heran, tulisan-tulisannya ini betul-betul bisa menjadi karya agung, bisa menjadi warisan bagi gereja. Karya-karyanya ini menemani sungguh-sungguh gereja yang sedang teraniaya. Orang-orang yang sedang berpikir-fikir, ragu dan bimbang dengan imannya. Orang-orang yang sedang berpikir mau mundur karena ngikut Yesus ternyata susahnya luar biasa. Tokoh itu namanya Markus. Tulisannya kita bisa lihat dalam Injil Markus. Terdiri dari 16 bab kalau kita baca dalam Perjanjian Baru. Dibandingkan dengan Matius, dibandingkan dengan Lukas, apalagi Yohanes, Injil Markus itu adalah Injil yang paling pendek karena bahasanya dia sedikit-sedikit, kisahnya juga sangat lugas, sangat tajam, betul-betul menghadirkan siapa pribadi Yesus, menghadirkan juga bagaimana wajah para murid dalam mengikuti Yesus. Bukan para murid yang hebat yang dipilih Yesus, mereka orang biasa. Bukan para murid yang berhasil yang dididik oleh Tuhan Yesus. Ternyata para murid ini gagal. Dalam Injil Lukas kalau kita lihat, betul-betul menjadi wajah kita, wajah manusia kita tercermin dalam Injil Markus. Kerapuhan kita, ketidakmampuan kita memahami, ketidaksanggupan kita mengikuti arahan-arahan ajakan Sang Juru Selamat ini. Maka dari itu saudara-saudara, kalau Anda mau mengenal wajah Anda, termasuk kerapuhan manusiawi kita, bacalah Injil Markus.
Waduh, Romo, ngapain Romo tahu borok-borok kita? Kalau kita baca Injil Markus, saudara-saudara, tahu dan sadar kelemahan kita masing-masing. Itu bukan untuk ngorek-ngorek, oh ternyata saya tuh punya luka ini, luka ini, luka ini. Bukan sekedar itu, tetapi kita jadi tahu bagaimana cara mengobatinya. Dari mana dulu cara menyembuhkannya. Bagaimana penyakit-penyakit ini bisa disembuhkan, oleh siapa, bagaimana caranya. Itu saudara-saudara. Sebab kalau kita punya luka, kita nggak tahu kita punya luka. Yang ada adalah perih, nggak enak badan. Lama-lama kita nggak happy. Demikian juga dengan luka-luka kehidupan. Harus tahu dulu di mana sih rapuhku ini, di mana sih letak kehancuranku yang dulu mungkin kita sudah lupa kejadian-kejadiannya. Dibongkar secara luar biasa dalam Injil Markus. Nah, dibanding Injil Matius dan Lukas, Matius dan Lukas itu punya kisah kelahiran Yesus Kristus, bukan? Kalau Matius itu ada silsilah Yesus, ada kelahiran Yesus menurut sudut pandang Yosef, suami Maria. Kalau Injil Lukas itu diambil dari sudut pandang Maria. Kalau di Matius itu ada orang-orang Majus. Kalau di Lukas itu ada para gembala. Tetapi di Markus enggak. Markus langsung. Bab 1 ayat 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Enggak pakai tunggu-tunggu lagi. Injil Markus langsung mengungkapkan siapa sih Tuhan Yesus yang mau ditulis dalam sepanjang Injilnya ini. Siapa dia? Identitasnya seperti apa? Apa identitas yang sesungguhnya? Yesus adalah Kristus, Mesias, dialah anak Allah. Kemudian juga dalam Injil Markus langsung Markus mengutip dari nubuat perjanjian lama yang sangat amat terkenal, yang sudah dinanti-nantikan oleh seluruh orang-orang Israel, yaitu nubuat Nabi Yesaya. Nggak tanggung-tanggung lagi di Markus bab 1 ayat 2. Seperti ada tertulis dalam kitab Yesaya. Langsung Markus mengutip Nabi Yesaya karena dia tahu nubuat Nabi Yesaya inilah nabi besar dalam tradisi orang Yahudi yang sedang ditunggu-tunggu tentang janji Allah. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Saudara-saudaraku yang terkasih, nubuat dari Nabi Yesaya bukan untuk mempercantik tulisan-tulisan Markus, tapi inilah yang mau diperjuangkan oleh Markus dalam tulisan-tulisannya tentang hidup, ajaran, karya-karya tentang Yesus yang luar biasa ini. Supaya kisah mukjizat, kisah penyembuhan, kisah-kisah pengajaran-pengajaran yang hebat, termasuk juga dengan sengsara Yesus, wafat dan kebangkitannya, untuk membawa kita, untuk mempersiapkan, menempuh jalan Tuhan. Hidup sesuai dengan ajaran Tuhan sebagai guru, dan kita adalah murid-muridnya. Maka dari itu saudara-saudara, Injil Markus seringkali disebut juga dengan Injil pemuritan. Murid-murid yang sama seperti kita, saudara-saudara, yang perlu berjuang. Nah, di antara 12 murid Yesus dalam Injil Markus digambarkan Petrus yang paling betul-betul bergulat dengan dirinya sebagai murid Yesus dari awal sampai akhir. Kalau Yudas, ya dia melakukan sebuah tindakan yang fatal, mengkhianati gurunya. Tetapi kisah Yudas tidak diceritakan sejak awal. Hanya Petrus, saudara-saudara, perjalanan hidupnya itu diceritakan oleh Markus secara luar biasa. Seolah-olah Markus ini hadir ketika Petrus dipanggil oleh Tuhan Yesus, ketika Petrus dimarahi oleh Tuhan Yesus, ketika Petrus hancur lebur karena penyangkalannya. Karena apa? Karena Petrus adalah gurunya Markus. Dalam karya-karya Petrus selanjutnya, dalam misalnya surat Santo Petrus, dikatakan Markus ini menemani, menyertai perjalanan Petrus berkeliling mewartakan kerajaan Allah. Markuslah sekretarisnya Petrus ternyata.
Jadi bisa kita bayangkan luar biasa relasi antara Petrus dengan Markus ini. Pernah Petrus ini menumpang di rumah ibunya Markus. Bayangin coba, ketika Markus masih kecil sudah berkenalan dengan Petrus. Waktu itu Petrus masih selalu mewartakan kasih Tuhan, Yesus yang bangkit dengan semangatnya. Dan dia membawa Markus ini, anak pelayanan dari Petrus ini, namanya Markus. Maka saudara-saudara, ketika Injil Markus bercerita tentang Petrus, itu seolah-olah tuh dia sendiri hadir. Karena itu Markus mendengar dari kesaksian pertama Petrus, murid yang betul-betul diajak oleh Yesus gurunya, hadir, hidup bersama, menyaksikan, melihat, mendengar, bahkan mengalami pergulatan imannya. Ada satu kisah yang hanya Markus yang punya. Coba Anda lihat itu Markus bab 3 ayat 7. Di situ ada Yesus menyembuhkan banyak orang. Tidak ada tanda kurung di bawahnya. Artinya kisah ini hanya dimiliki oleh Markus. Tidak ditemukan di Injil-Injil yang lain. Coba Anda temukan lagi. Misalnya di Markus bab 4. Itu tentang perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Itu nggak ada tanda kurung di bawahnya. Artinya kisah itu hanya ditemukan dalam Injil Markus, tidak dalam Injil-Injil yang lain. Anda bisa melanjutkannya itu, tapi kalau kita lihat dalam Injil Markus, rupanya banyak sekali Injil Markus ini memiliki kesamaan dengan Injil-Injil yang lain. Tapi ada satu kisah yang kalau Anda lihat itu di Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Di situ ada Yesus menyembuhkan seorang tuli. Itu cuman ada di Injil Markus. Artinya saudara-saudara, kalau begitu bukannya kisah ini nggak penting ya. Tetapi Markus betul-betul mengolah Injilnya. Dia menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa. Contoh, kita baca ya, Lukas bab 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke daerah Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Tirus dan Sidon itu adanya di pesisir pantai di sebelah barat, saudara-saudara. Masih di daerah utara, Yesus menuju ke daerah Galilea, ke tengah-tengah daerah Dekapolis, daerah 10 kota bangsa-bangsa asing. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Tuli, gagap. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau dalam Injil, terutama juga Injil Markus, ada diceritakan penyembuhan, ada orang tuli, ada orang gagap. Itu bisa punya dua arti, saudara-saudara. Yang pertama, arti harafiah, memang orang itu tuli, memang orang itu gagap, tetapi bukan cuma berhenti sampai di situ. Ungkapan tuli dan gagap juga menjadi wajah kita yang seringkali tuli terhadap firman Tuhan, tuli terhadap suara hati kita, yang gedor-gedor, yang teriak-teriak, jangan, tapi kita tetap melakukan dosa juga. Atau kita juga termasuk gagap dalam berkata-kata. Dalam mewartakan Yesus kita tuh pelit-pelit kata. Dalam bercerita tentang Yesus kita tuh banyak nggak taunya. Itu juga termasuk gagap. Misalnya anak-anak Anda, Mami, tolong dong ceritain tentang Tuhan Yesus yang menderita di kayu salib. Karena mungkin Anda sebagai orang tua nggak pernah baca kitab suci. Itu gagap maksudnya. Jadi betul-betul tadi saya katakan ketika kita membaca Injil Markus, kita sedang berhadapan dengan kerapuhan, keterbatasan, kelemahan kita sebagai manusia, sebagai murid-murid Tuhan. Nah, luar biasanya di situ orang membawa kepada Yesus. Artinya si tuli dan gagap ini dibawa oleh orang-orang banyak kepada Tuhan Yesus. Mereka-mereka ini minta supaya Yesus meletakkan tangan atasnya. Apa yang bisa Anda langsung pikirkan, saudara-saudara? Iya ya, ternyata aku nggak bisa hidup asal buat diriku sendiri.
Ternyata banyak bantuan-bantuan orang lain buat aku juga. Bagaimana hal-hal baik dari mereka, dorongan-dorongan mereka, support-support mereka buat aku, membawa aku pada karya kesembuhan, membawa aku mengenal Yesus. Maka di sini saudara-saudara, penting sekali dari kisah ini kita bersyukur buat doa-doa orang yang selalu mendoakan kita. Orang tua, anak, sesama, teman sepelayanan. Bersyukurlah kalau Anda masih punya pagar-pagar doa seperti ini. Karena doa-doa orang-orang ini sangat amat penting buat hidup kita. Manusia hidupnya nggak boleh egois hanya untuk dirinya sendiri. Kalau ada orang-orang lain doain Anda pun harus mendoakan orang-orang lain juga. Itulah yang namanya jemaat beriman. Nah, dikatakan di ayat 33, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, jadi orang bisu tuli ini dibawa sendiri, dipisahkan dari orang banyak, sehingga hanya Yesus dengan orang itu saja. Saudara-saudara terkasih, inilah yang disebut dengan pentingnya kita untuk menjaga keheningan, punya waktu pribadi, doa pribadi, relasi pribadi dengan Tuhan. Doa di gereja memang sangat amat penting. Kebersamaan kita dengan orang-orang lain sangat amat penting. Kita butuh mereka, mereka butuh kita loh. Tapi jangan lupa juga, kita seringkali hanyut dalam kebersamaan, ikut-ikutan. Orang-orang doa, kita doa. Orang-orang ziarah, kita ziarah. Orang-orang novena, kita novena. Iman kita cuma ikut-ikutan doang. Dari Injil Markus yang kita baca kali ini, saudara-saudara, kita bisa melihat pentingnya me time. Kita punya waktu pribadi dengan Yesus. Dalam doa, dalam keheningan, dengan baca firman Tuhan, mendengar lagu-lagu rohani, saat teduh. Ini penting karena dari me time kita bersama Tuhan Yesus, lahirlah aneka macam mukjizat, keajaiban, kemurahan, dan pertolongan. Jangan pernah lupa untuk me time dengan Tuhan. Nah, dikatakan, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Sebuah gestur yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Bukan cuma bersabda, bukan cuma suruh pergi, bukan cuma angkatlah tanganmu. Tapi dalam Injil Markus ada sebuah kisah kesembuhan di mana Yesus melakukan sebuah gerakan yang luar biasa. Dengan jarinya, memasukkan jarinya ke telinga, lalu menyentuh lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke atas langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Saudara-saudara terkasih, mungkin banyak dari kita sampai hari ini karena kemalasan, karena keterbatasan, karena kesibukan, karena ketidakmampuan, kita betul-betul terkungkung, terkunci. Kita nggak punya waktu untuk baca firman Tuhan, mendengar firman-Nya. Kita nggak punya waktu, nggak punya kemampuan untuk bisa bercerita tentang kisah-kisah Tuhan. Oleh Tuhan Yesus, Ephata, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, seketika itu juga terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Saudara-saudara, orang ini dilepaskan oleh kuasa kasih Tuhan yang menjamah dia, melepaskan dia dari segala belenggu dan ikatan dengan kata Ephata. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya, makin luaslah mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Ia menjadikan segala-galanya baik. Untuk orang bisu tuli itu tadi, kemudian juga untuk kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk dunia kita. Ia menjadikan segala-galanya baik. Seperti Allah menciptakan semuanya baik, rusak oleh dosa kita, tapi ditata ulang oleh nama Yesus. Saudara-saudara, semoga kata-kata ini, Ia menjadikan segala-galanya baik. Hidupku, rezekiku, kesehatanku, relasiku, keluargaku, pekerjaanku, menjadi baik adanya. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.